5 alasan Persib Bandung menang 2-1 atas Persija Jakarta di Super League musim 2025-2026. Pertarungan klasik antara Persib dan Persija Jakarta kembali menghadirkan drama penuh tensi di pekan ke-32 Super League musim ini. Dalam laga yang digelar sendiri pada Minggu 10 Mei, Persib Bandung sukses keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 2-1. Kemenangan ini terasa sangat spesial bagi Maung Bandung. Selain semakin memperkokoh posisi mereka di puncak klasemen dengan koleksi 75 poin, hasil tersebut juga secara resmi menutup peluang Persija untuk merebut gelar juara musim ini. Lebih dari sekedar 3 poin, duel ini kembali memperlihatkan bagaimana Persib Bandung mampu tampil efektif, disiplin, dan matang secara mental dalam laga besar. Meski Persija tampil dominan dalam penguasaan bola dan juga agresivitas serangan, Persib Bandung justru menunjukkan kualitas sebagai tim yang tahu cara memenangkan pertandingan. Efektivitas, kecerdikan taktik, hingga faktor atmosfer pertandingan menjadi elemen penting yang menentukan hasil akhir laga syarat gengsi tersebut. Berikut 5 alasan utama Persib Bandung mampu mengalahkan Persija Jakarta. Yang pertama adalah efektivitas serangan Persib Bandung yang sangat mematikan. Salah satu faktor terbesar kemenangan Persib Bandung adalah efektivitas luar biasa dalam memanfaatkan peluang. Statistik pertandingan memperlihatkan perbedaan mencolok antara kedua tim. Persija tampil sangat agresif dengan total 14 tembakan, sementara Persib Bandung hanya mencatatkan 3 percobaan tepat sasaran atau shot on target sepanjang pertandingan. Namun, justru dari 3 peluang tersebut, Persib Bandung mampu menghasilkan 2 gol. Efisiensi seperti ini menjadi bukti kualitas penyelesaian akhir dari skuad asuhan Bojan Hodak musim ini. 2 gol Persib Bandung dicetak oleh Adam Alis pada menit ke-28 dan juga ke-38. Gelandang kreatif tersebut tampil luar biasa dengan kemampuan membaca ruangan dan juga membaca ketenangan saat berada di depan gawang lawan. Dalam pertandingan besar seperti ini, efektivitas menjadi pembeda utama. Persib Bandung tidak membutuhkan banyak peluang untuk mencetak gol karena setiap serangan mereka dibangun dengan sangat terukur. Gol pertama lahir dari transisi cepat yang membuat lini belakang Persija terlambat melakukan antisipasi, sementara gol kedua menunjukkan bagaimana Persib Bandung sangat tenang memanfaatkan celah kecil di area pertahanan lawan. Ketika Persija Jakarta sibuk menyerang, Persib Bandung justru menghukum mereka lewat serangan balik yang sangat efisien. Efektivitas seperti ini sering menjadi ciri khas tim juara. Persib Bandung mampu memperlihatkan bahwa sepak bola tidak hanya soal dominasi penguasaan bola, tapi juga tentang bagaimana memaksimalkan peluang sekecil apapun menjadi gol. Faktor kedua adalah mandulnya penyelesaian akhir Persija Jakarta. Di sisi lain, Persija Jakarta sebenarnya tampil cukup impresif dalam membangun permainan. Skuad asuhan Mauricio Souza mendominasi jalannya pertandingan dan lebih sering menguasai bola. Namun, dominasi tersebut tidak diiringi kualitas penyelesaian akhir yang sangat baik. Dari 14 tembakan yang dilepaskan, sebagian besar gagal memenuhi sasaran, 8 percobaan bahkan melenceng jauh dari gawang Persib Bandung. Masalah utama Persija terletak pada ketenangan di area lini belakang atau di area lini depan mereka. Beberapa kali mereka berhasil membongkar pertahanan Persib melalui kombinasi umpan pendek dan penetrasi dari sisi sayap, tetapi keputusan akhir sering terburu-buru. Situasi ini membuat peluang emas terbuang sia-sia. Ketika menghadapi tim dengan pertahanan lengkap atau pertahanan disiplin seperti Persib Bandung, efektivitas menjadi sangat penting. Sayangnya Persija Jakarta gagal memanfaatkan momentum saat menguasai pertandingan. Mereka terlihat frustasi setelah gagal mencetak gol cepat, sehingga permainan menjadi kurang sabar dan mudah dipatahkan. Gol balasan Persija memang sempat membuat pertandingan kembali hidup, namun tekanan demi tekanan yang mereka bangun setelah itu tetap tidak cukup untuk membongkar organisasi pertahanan Persib Bandung yang tampil sangat rapat. Kekalahan ini sekaligus memperlihatkan bahwa dominasi statistik tidak selalu berujung kemenangan jika tidak dibarengi penyelesaian akhir yang tajam seperti di laga melawan Persib Bandung. Faktor yang ketiga adalah kejeniusan taktik dari Bojan Hodak. Kemenangan Persib Bandung juga tidak lepas dari kecerdikan strategi yang diterapkan oleh Bojan Hodak. Persib, pelatih asal Kroasia tersebut, tampak sengaja membiarkan Persija menguasai bola sejak awal pertandingan.
Alih-alih bermain terbuka, Persib Bandung memilih pendekatan pragmatis dengan blok pertahanan rendah atau low block dan menunggu momentum serangan balik. Strategi ini terbukti sangat efektif karena Persija terlalu fokus menyerang dan meninggalkan ruang di area pertahanan mereka. Persib Bandung terlihat sangat disiplin dalam menjaga bentuk permainan. Saat kehilangan bola, seluruh pemain cepat turun membantu pertahanan. Ketika berhasil berebut bola, transisi dilakukan dengan sangat cepat dan langsung mengarah ke area pertahanan Persija Jakarta. Pendekatan taktik seperti ini menunjukkan kematangan Persib Bandung sebagai salah satu tim besar di Indonesia. Mereka tidak terpancing mengikuti tempo permainan lawan, tetapi justru memaksa Persija masuk ke skenario yang sudah disiapkan oleh mereka. Pada babak kedua, Bojan Hodak juga menunjukkan kemampuan membaca pertandingan dengan sangat baik. Setelah unggul, Persib Bandung lebih fokus memperkuat pertahanan dan mengurangi risiko kehilangan bola di area pertahanan sendiri. Pergantian pemain yang dilakukan oleh Bojan Hodak juga lebih berorientasi menjaga keseimbangan tim. Keputusan tersebut membuat Persija kesulitan menemukan ruang meski terus menggempur hingga menit terakhir. Organisasi pertahanan Persib tetap solid dan akhirnya minim kesalahan dan ujung-ujungnya mereka meraih kemenangan. Alasan yang keempat adalah strategi Mauricio Souza kembali tidak efektif. Di saat Bojan Hodak sukses dengan pendekatan pragmatisnya, Mauricio Souza justru kembali gagal menemukan formula untuk mengalahkan Persib Bandung. Ini menjadi kekalahan kedua Persija dari rival abadinya pada musim 2025-2026. Menariknya, pola kekalahan Persija hampir identik dengan pertemuan pertama pada Januari lalu. Saat itu, Persija Jakarta juga mendominasi penguasaan bola, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat dari Persib Bandung. Mauricio Souza juga tampaknya terlalu percaya diri dengan pendekatan possession ball yang dianutnya. Akibatnya, Persija Jakarta memang mampu mengontrol pertandingan, tapi tidak memiliki variasi serangan yang cukup untuk membongkar blok pertahanan lawan. Permainan mereka juga terlalu mudah ditebak, serangan lebih sering diputar di lini tengah tanpa ada penetrasi yang benar-benar berbahaya. Ketika mencoba masuk ke kotak penalti Persib Bandung, para pemain Persib juga sudah siap atau untuk menutup ruang dari serangan Persija Jakarta. Selain itu, Persija Jakarta juga terlihat kurang siap menghadapi serangan balik cepat Persib Bandung. Dua gol Adam Alis lahir dari situasi transisi yang seharusnya bisa diantisipasi lebih baik oleh pertahanan Persija Jakarta. Kegagalan membaca kelemahan tim sendiri membuat Persija Jakarta kembali harus menerima hasil pahit dalam laga penting. Mauricio Souza jelas mendapat sorotan karena belum mampu membawa Persija tampil efektif saat menghadapi rival utama mereka dalam perebutan gelar juara Super League. Yang kelima tentunya hilangnya atmosfer mencekam dari stadion utama Gelora Bung Karno. Faktor non-teknis juga memiliki pengaruh besar terhadap hasil pertandingan kali ini. Persija Jakarta tidak bermain di kandang utama mereka, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno. Laga harus digelar di Samarinda karena izin keramaian untuk penggunaan stadion tidak turun dari pihak kepolisian. Akibatnya, Persija Jakarta kehilangan salah satu kekuatan terbesar mereka, yakni dukungan masif dari The Jackmania. Atmosfer di Stadion Utama Gelora Bung Karno selama ini dikenal mampu memberikan tekanan besar kepada tim lawan. Dukungan puluhan ribu supporter sering menjadi energi tambahan bagi para pemain Persija Jakarta. Namun di stadion sendiri, suasana jelas berbeda. Meski tetap ada dukungan dari pendukung Persija Jakarta yaitu The Jackmania yang datang ke Samarinda, atmosfer intimidatif khas Jakarta tidak terasa maksimal. Sebaliknya, kondisi ini justru membuat para pemain Persib Bandung bermain lebih tenang. Tekanan mental yang biasanya muncul ketika bermain di hadapan lautan Jackmania tidak terlalu terasa. Pemain Persib Bandung mampu lebih fokus menjalankan strategi tanpa gangguan atmosfer besar. Kehilangan faktor kandang seperti ini memang sangat berpengaruh dalam pertandingan besar seperti kemarin sore. Terlebih dari duel Persib Bandung kontra Persija Jakarta juga selalu syarat tekanan, emosional, dan juga rivalitas tinggi. Pada akhirnya, kemenangan 2-1 Persib Bandung bukanlah hasil keberuntungan. Maung Bandung menunjukkan kualitas sebagai tim yang lebih matang secara taktik, lebih efektif, dan juga dalam memanfaatkan peluang. Dan satu lagi juga lebih tenang menghadapi tekanan pertandingan besar. Sementara Persija harus kembali belajar
bahwa dominasi permainan tanpa efektivitas hanya akan menjadi statistik tanpa makna. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.